Assalamualaikum, Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Selamat Oh, malam. Waalaikum. Ya, terdengar dengan jelas Oke, dokter suaranya. siap, mantap. Kita menunggu dari Yayasan Hipertensi Paru dahulu ya. Oke, siap. Sudah saya undang, akunnya tinggal ya, sudah ada permintaan dari hipertensi paru. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo dok. Halo. Halo semuanya. Halo. Ini dengan Bu Ninje, Bu Arni Rismayanti. Iya. Bu Dr. Habibie Arifianto. Leras Mas Hanif. Ya, kalau begitu waktu juga sudah bukan pukul 7, mungkin bisa kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kegiatan IG Live mulai lebih dekat. Apa itu hipertensi paru yang merupakan kerjasama dari majalah dokter dengan Yayasan Hipertensi Paru Indonesia dalam rangka peringatan Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis Sedunia. Pada malam hari ini, kegiatan akan dipandu oleh saya, Maulana Hanif Ibrahim, selaku host, dan mengundang Dr. Habibie Arifianto, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, magister kesehatan FIH, serta moderator oleh Ibu Arni Rismayanti, selaku Ketua Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Nah, baik, begitu kenalan saya, waktu dan layar saya persilahkan Ibu Arni untuk mulai. Oke, matur suwun Mas Hanif. Ibu. Halo. Ini saya perkenalan tentang yayasan mungkin ya, Mas Hanif. Oke. Ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berkolaborasi dengan majalah dokter dan juga dengan Dokter Habibie ya dok ya. Sebelumnya juga kita pernah kerjasama ya dok ya, mengadakan keluar. Ya. Kali ini kita akan live IG bersama-sama ya dok ya. Mungkin sekilas saya akan menyampaikan tentang Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, yaitu Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, yaitu merupakan sebuah komunitas pasien dan juga keluarga pasien hipertensi paru serta para dokter pemerhati hipertensi paru. Maaf ini lagi azan ya. Okay. Alasan kenapa Yayasan Hipertensi Paru ini didirikan karena keprihatinan untuk akses obat yang cukup sulit ya. Seperti kita tahu bahwa saat ini pun di Indonesia itu jenis obat-obatan hipertensi paru masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan obat-obatan hipertensi paru yang tersedia di dunia. Nah, oleh karena itu alasan kita mendirikan sebuah yayasan hipertensi paru yang berbadan hukum saat itu didirikan pada 24 Desember 2014. Jadi dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas hidup para pasien hipertensi paru di Indonesia.
Karena sebetulnya pasien itu banyak pasien meninggal itu bukan karena penyakit hipertensi parunya, tapi lebih karena disebabkan oleh akses obat yang terbatas. Karena di luar negeri sana justru para pasien hipertensi paru itu bisa hidup secara normal, kualitas hidupnya lebih baik, karena tentunya obat-obatan yang tersedia juga sangat banyak dan banyak pilihan. Sangat jauh beda dengan kondisi kita saat ini, gitu. Oleh karena itu, maka kita pun mempunyai beberapa program kerja, yaitu untuk melakukan advokasi kepada pemerintah, pihak farmasi, dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk akses obat hipertensi paru, dan juga support pasien hipertensi paru dan keluarganya, dan edukasi. Lalu yang terpenting adalah melakukan awareness hipertensi paru kepada semua kalangan, baik itu medis maupun umum. Nah, dengan live IG seperti ini, kami bersyukur karena ternyata sekarang sudah banyak webinar-webinar ataupun live IG semacam ini yang mengangkat tema tentang hipertensi paru. Jadi merasa PR kita untuk melakukan awareness menjadi lebih ringan lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang Yayasan Hipertensi Paru, Mas Hanif. Saya kembalikan. Wah, luar biasa sekali hipertensi paru, dari latar belakangnya didirikan hipertensi paru, hipertensi adanya yayasan. Ya, mungkin dari serta ini sudah pada penasaran tentang modul yang kita bawakan pada malam itu lebih dekat di paru. Dan ini monggo kalau misalnya ada hipertensi. Suaranya jelas, Mas Hanif? Terdengar? Kedengeran sekarang. Tadi potong-potong. Ya, sudah lebih jelas. Ya, udah lebih jelas, Mas Hanif. Oh ya, monggo Dokter Habibi untuk menjelaskan tentang hipertensi paru itu apa sih? Ya. Namun sebelumnya dipersilakan kepada audiens bila ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau kolom question and answer yang nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Habibi. Monggo Dokter. Ya, terima kasih Mas Hanif. Mbak Arni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibie Arifianto, saya dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit UNS Sukoharjo ya. Ya, sekarang tema pada malam hari ini adalah tentang hipertensi paru ya, pada PPOK Awareness Month ya. Jadi memang hipertensi paru itu adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah paru-paru atau arteri pulmonalis itu memiliki tekanan yang tinggi, ya, yang lebih tinggi dibandingkan tekanan pada populasi atau pada pasien yang normal tanpa adanya hipertensi paru. Nah, kenapa bisa tekanan di paru-paru itu bisa meningkat? Sebenarnya macam-macam, Mas Hanif ya. Ada 5 tipe dari hipertensi paru. Yang pertama, tipe pertama itu adalah idiopathic pulmonary hypertension atau IPAH ya. Idiopathic pulmonary hypertension itu biasanya diakibatkan karena yang paling sering di Indonesia adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan yang uncorrected, yang tidak dikoreksi, lama-kelamaan bisa mengakibatkan tekanan paru-parunya meningkat karena adanya lubang di sekat jantung ya, kemudian adanya kebocoran di sekat jantung, sehingga paru-paru lama-kelamaan kebanjiran darah dari jantung kiri masuk ke jantung kanan, masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru lama-lama tekanannya akan meningkat. Ya. Atau mungkin karena idiopati yang kita nggak tahu kenapa.
atau primary arterial hypertension, itu yang tipe yang pertama. Kemudian hipertensi paru tipe kedua itu diakibatkan karena masalah di jantung sebelah kiri. Ya. Jantung sebelah kiri, misalkan pasien-pasien yang sudah mengalami gagal jantung, atau pasien-pasien dengan penyakit hipertensi, ya, atau pasien-pasien yang memang jantung kirinya bermasalah. Lama-kelamaan, tekanan di jantung kiri yang besar itu akan merembet ke belakang, ya, merembet mundur kemana? Ke vena paru-paru, ke pembuluh darah paru-paru, sehingga paru-paru tekanannya akan meningkat. Itu yang tipe kedua. Kemudian yang tipe ketiga nih, yang sesuai tema pada malam hari ini, yaitu penyakit paru kronis. Ya, penyakit paru kronis, entah itu PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronis, entah itu asma, entah itu yang barusan ngetren ini adalah COVID. Ya. Sehingga masalah di paru-paru itu yang tidak tertangani dengan baik, ya, entah itu PPOK-nya, entah itu asma, lama-lama akan mengakibatkan hipertensi paru. Ya. Nah, itu adalah yang tipe ketiga. Kemudian yang tipe keempat, itu adalah namanya CTEP. CTEP itu Chronic Thromboemboli Pulmonary Hypertension. CTEP itu apa? Jadi misalkan pasien dengan emboli paru atau ada jendelan darah, ya, jendelan darah yang dia nyangkut di paru-paru. Ya, misalkan ada kakinya bengkak, ya, pertama kakinya bengkak karena jalan jauh, kemudian dipijit-pijit. Nah, kaki bengkak itu kadang-kadang disertai dengan adanya sumbatan di pembuluh darah vena, atau kita bilang venous thromboembolism, ya. Nah, sumbatan di pembuluh darah vena itu kadang-kadang bisa lepas dari pembuluh darah vena, masuk ke jantung kanan, masuk ke paru-paru, dan menyumbat. Nah, itulah yang disebut sebagai pulmonary embolisme atau emboli paru. Lama-kelamaan itu tidak tertangani dengan baik, akan mengakibatkan adanya CTEP atau Chronic Thromboemboli Pulmonary Hypertension. Ya, itu tipe keempat, karena ada bekuan darah yang menyumbat di paru-paru. Kemudian yang tipe terakhir adalah tipe mix, ya. Jadi bisa dari kanker, bisa dari penyakit sistemik yang mengakibatkan hipertensi paru. Jadi hipertensi paru itu sangat luas sekali. Dan tadi yang seperti yang dikatakan Mbak Erni, itu terapinya ya sesuai dengan penyebabnya itu. Alangkah baiknya pasien yang ya, jadi semua pasien yang dengan keluhan sesak nafas yang mengarah ke hipertensi paru, alangkah baiknya segera dikonsultasikan ke dokter, ya, dokter jantung atau dokter paru yang memang concern kepada hipertensi paru untuk dicari penyebabnya kira-kira yang mana, Mas Andi. Ya, kalau kita sudah tahu dicari penyebabnya yang mana, ya kita terapi berdasarkan penyebabnya tadi. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5. Begitu kira-kira, Mas Andi. Sebentar. Mungkin itu dokter, jumlah pasien di Indonesia berapa ya yang menderita? Kalau pasien di Indonesia, jumlah pasien yang ada di Indonesia. Jumlah pasien di Indonesia ya cukup banyak, ya. Cukup banyak karena memang nanti mungkin Mbak Arni yang tahu precise-nya berapa ya untuk yang tipe 1 aja yang berhubungan dengan YPHI, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, itu yang tipe 1 biasanya. Yang tipe 1 itu biasanya cukup banyak. Banyaknya kenapa? Karena satu, di Indonesia untuk penyakit jantung bawaan sendiri, ya, teman-teman dengan congenital heart failure itu biasanya sangat telat sekali, ya, telat untuk mendapatkan penanganan,
Kemudian yang kedua, penyakit jantung bawaan itu apa namanya? Operasinya juga seringkali inaccessible, ya, sehingga pasien sudah jatuh ke dalam kondisi hipertensi paru, ya. Kemudian tadi selain dari penyakit jantung bawaan, pasien dengan penyakit paru-paru, ya, angka merokok itu juga cukup tinggi, dan sebagian besar pasien PPOK juga akan mengakibatkan hipertensi paru. Mungkin Mbak Arni mau ada data persis YPHI itu berapa orang tuh yang sudah terdaftar itu? Ya, izin menjawab ya. Untuk yang saat ini terdaftar di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia itu angkanya kurang lebih 1033 orang. Namun itu pun sudah termasuk pasien yang sudah meninggal gitu dok ya. Tapi jika data di harapan kita, maaf kalau salah ya, kalau tidak salah itu ada sekitar 3.000 sebetulnya. Cuma karena memang yang tidak semua juga terdaftar di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Seperti itu. Dan paling banyak memang akibat dari penyakit jantung bawaan tadi ya, seperti yang Dr. Habibie sebutkan tadi gitu. Sementara yang diakibatkan oleh PPOK memang tidak banyak yang saya lihat datanya di data pasien, sekitar 10 orang gitu yang dari YPHI yang terdaftar. Ya. Mungkin seperti itu datanya. Ya. Jadi memang itulah kelemahan di Indonesia ya. Jadi hanya ada 2 center yang melakukan pencatatan berapa sih burden dari hipertensi paru itu ya. Satu center di Jakarta harapan kita dan satunya di Jogja. Sehingga apa? Kalau kita kurang pencatatan, kita nggak tahu persis berapa nih burden hipertensi paru di Indonesia, ya kita tidak akan bisa melakukan advokasi kepada pemerintah dengan baik seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah di YPHI, kemudian ada dokter-dokter yang memang concern terhadap hipertensi paru, itu sudah mulai melakukan pencatatan itu. Berapa sih sebenarnya burden di masyarakat hipertensi paru itu? Dan ternyata memang luar biasa. Ya, dari penyakit jantung bawaan, dari penyakit jantung sebelah kiri yang merembet ke kanan, yang ke hipertensi paru, dari PPOK, itu ternyata burdennya luar biasa besar. Ya. Dan itu tadi, Mbak Arni sudah bilang bahwa obatnya sebagian besar inaccessible. Ya, obatnya mahal sekali. Ya, nah itu yang menyebabkan ya kita advokasi ke pemerintah, sehingga pemerintah mungkin juga care-nya untuk pasien-pasien hipertensi paru, untuk mengadakan obat-obatan, untuk membuat obat itu accessible itu agak ya bisa dikatakan kurang lah ya. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang obat yang cukup mahal itu juga beberapa masuk di BPJS, itu sudah bisa ya pada rumah sakit yang memang besar, tipe rumah sakit tipe A. Itu sudah bisa diakses oleh teman-teman hipertensi paru Indonesia. Gitu, Dr. Hanif. Baik, kemudian bagaimana peran pemerintah maupun masyarakat ataupun pihak swasta dalam menurunkan kasus dari hipertensi paru ini sendiri? Ya, kalau saya mungkin dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan, pemerintah sejauh ini sudah ada beberapa obat yang tadinya tidak masuk ke Indonesia, bahkan nggak masuk ke Indonesia. Sekarang sudah mulai ada di Indonesia ya, seperti sildenafil ya. Sildenafil itu sudah masuk BPJS, bahkan yang merek patentnya sudah ada di BPJS, sudah bisa diakses walaupun memang sangat terbatas sekali. Terus kemudian yang kedua, Kilopros inhalasi itu juga sudah bisa diakses untuk kasus-kasus emergensi. Di Indonesia itu juga sudah bisa dilakukan, tapi ya baru sebatas itu saja. Sebenarnya masih banyak obat-obatan hipertensi paru yang memang dibutuhkan oleh teman-teman hipertensi paru untuk bisa diadakan di Indonesia ya. Kemudian untuk dari sisi tenaga kesehatan sendiri, sejauh apa sih tenaga kesehatan itu berperan untuk menurunkan angka hipertensi paru? Ya, kita sudah berusaha untuk mendidik dari Persatuan Dokter Ahli Jantung Indonesia atau PERKI, itu sudah mengadakan 13 center
pendidikan spesialis jantung di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 1.200-1.300 untuk bisa setidaknya screening awal pasien-pasien penyakit jantung bawaan, pasien-pasien yang mengarah ke hipertensi paru, untuk setidaknya kita tegakkan diagnosisnya dan diberi penanganan awal. Ya. Mungkin dari teman-teman YPHI, kira-kira advokasi atau seperti apa yang sudah dilakukan, Mbak Agni? Ya, terima kasih dok. Jadi seperti kita ketahui nih ya, bahwa di Indonesia ini obat yang tersedia itu ya ada 5 jenis, Berapros, Sildenafil, Tadalafil, lalu Ilopros, dan yang terakhir baru masuk ke Indonesia itu pada tahun ini yaitu masih Tentan ya, dan itu harganya cukup sangat mahal gitu ya. Nah, kita sebelumnya pernah melakukan advokasi kepada Kemenkes untuk meloloskan Sildenafil agar bisa masuk BPJS, dan alhamdulillah sudah disetujui. Nah, lalu kemarin kita juga mengajukan Ilopros dan disetujui, namun untuk kasus-kasus tertentu, kasus emergensi ya dok ya. Dan lalu saat ini kita akan kemarin sudah sempat mengajukan juga agar obat yang terakhir masuk Indonesia masih Tentan ini bisa juga di cover BPJS. Namun tentunya kan kita sebagai yayasan tidak punya tidak bisa mengajukan, karena yang berhak mengajukan adalah rumah sakit, dinas kesehatan, dan juga organisasi profesi ya dok ya. Jadi betul. Mungkin kita sebagai komunitas pasien nih sangat mengharapkan sekali nih bantuan dari pihak-pihak terkait untuk bisa membantu mengajukan obat lainnya, yaitu Macitentan, agar juga bisa di cover, sehingga kan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi paru di Indonesia. Ya. Termasuk yang tidak kalah ya, mungkin screening dan operasi penyakit jantung bawaan ya. Oh iya, jadi memang betul ya, betul dok, tadi disebutkan bahwa ada menyebar kegiatan untuk melakukan screening PJB ya dok ya. Ya betul sekali. Sebenarnya kita pun dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia pernah mempunyai plan seperti itu untuk melakukan screening awal pada penyakit jantung bawaan, karena penyakit jantung bawaan ini mempunyai andil menyumbang angka terbesar untuk kasus hipertensi paru, karena penyebabnya tentu tadi karena tidak terdeteksi dari awal. Enggak. Namun jika bisa dideteksi dari awal, tentunya akan menurunkan angka hipertensi paru pada ya, pasien. Betul. Pasien tersebut. Ya, gitu Mas Hanif kira-kira. Gitu. Ya, baik. Kemudian yang banyak ditanyakan itu bagaimana perbedaan kasus hipertensi paru antara Indonesia dengan di luar negeri, mulai dari penanganannya, pencegahannya, dan sebagainya. Ya, sebenarnya hipertensi paru itu adalah suatu penyakit yang progresif ya. Seawal mungkin kita bisa menemukan ya, sedini mungkin kita bisa mengobati, outcome-nya pasti akan jauh lebih bagus. Itu pada dasarnya seperti itu. Ya, lah. Penanganan di Indonesia dengan di luar negeri otomatis kita kalah dalam hal screening awal. Ya, screening awal. Baik itu screening penyakit jantung bawaan, screening mengenai hipertensi paru, ya maupun penanganan awal dari kasus-kasus yang bisa mengakibatkan hipertensi paru. Sehingga apa? Sehingga progresivitasnya semakin memberat. Pasien-pasien di Indonesia biasanya datang dengan sudah ada keluhan-keluhan. Tekanan parunya sudah luar biasa sekali tingginya. Itu yang jadi permasalahan. Ditambah lagi tadi permasalahan klasik, yaitu obat-obatan yang tidak banyak tersedia. Ya kalau Mas Hanif tahu itu tadi
Mbak Arni sudah bilang ada sildenafil ya. Sildenafil itu kalau misalkan itu tidak masuk BPJS yang generik itu per bulan teman-teman hipertensi paru kira-kira mengeluarkan dana sekitar 1,5 juta, 2 juta itu untuk mendapatkan sildenafil, betul ya? Nah, itu yang masuk BPJS, itu obatnya 1 bulan 10 juta itu. Ya, produksi salah satu farmasi di Jerman yang diimpor ke sini 10 juta. Kemudian untuk inhalasi Ilopros itu per 10 ampulnya itu harganya 17 juta, Mas Hanif. Jadi sangat luar biasa, irasional sekali harga obat-obatan hipertensi paru itu. Oleh sebab itu, ya itulah perbedaan di Indonesia dan di luar negeri. Universal health coverage kita belum mampu untuk bisa memberikan itu semua buat teman-teman di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Itu mungkin ya Mbak Ani ya. Iya betul, Dok. Jadi mungkin tentunya berhubungan juga ya Dok ya dengan angka jumlah pasien hipertensi paru. Jika memang jumlah pasien hipertensi parunya akan lebih banyak lagi kita temukan karena sebetulnya kalau dibilang tidak langka-langka banget juga ya Dok ya. Kalau menurut prevalensi itu ada 1 berbanding 10.000, jadi artinya ada kemungkinan sekitar 27.000 pasien hipertensi paru seharusnya mungkin di Indonesia ini, cuma yang ditemukan yang terdaftar di IHPI hanya sekitar 1.000 orang dan juga yang data dari harapan kita sekitar 3.000 orang, berarti masih banyak ribuan pasien di luar sana yang menunggu didiagnosa. Nah, oleh karena itu kan sangat penting sekali untuk kita semua melakukan awareness baik itu ke pihak medis dan juga ke awam, tentunya agar terdapat jumlah angka yang lebih lebih tercatat lebih banyak gitu kan. Bukan berarti kita mengharapkan ada orang yang sakit, tapi kita menemukan teman-teman di luar sana yang sebetulnya sakit hipertensi paru, namun karena awareness dari medis umumnya juga sangat kurang, akhirnya tidak ditemukan. Sering sekali biasanya pasien hipertensi paru itu sudah melakukan berapa kali pemeriksaan, 1-2 kali sampai ke 3 kali, baru akhirnya ditemukanlah hipertensi paru, dan jarang sekali dalam 1 kali pemeriksaan terdeteksi hipertensi paru. Ketika sudah terdeteksi malah sudah terlambat ya Dok ya, malah sudah dalam tahap lanjut, dan kalau dalam tahap yang terlambat tentunya juga akan pengobatannya menjadi cukup sulit gitu. Jadi mungkin itu harapannya ya. Jadi awareness ini untuk agar dilakukan diagnosa dini pada pasien hipertensi paru sehingga mereka akan lebih tertolong lagi nyawanya, seperti itu. Ya, saya setuju sekali. Ya, dan kita sebagian besar mungkin dari teman-teman YPHI itu ada beli sendiri bahkan ya obat di India itu. Kalau saya dari dokter, beberapa teman dari Sarjito ya dari Jogja itu yang mungkin dia sekolah di India, sedang sekolah di India itu memberikan ada beberapa teman di paru tuh karena lebih murah dibandingkan di Indonesia itu, Mas Hanif. Luar biasa sekali ya perjuangan untuk mendapatkan obatnya saja itu tidak gampang. Kan ada idiom yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa mencegah dari hipertensi paru ini? Ya, kalau untuk tadi sesuai dengan penyebabnya ya, penyakit jantung bawaan ya sedini mungkin dikoreksi penyakit jantung bawaan itu. Jangan sampai terlambat. Wah kasihan masih bayi masa operasi loh. Jangan salah. Nanti lebih kasihan lagi kalau sudah dewasa dan inoperable, nggak bisa dioperasi lagi, sudah jatuh ke dalam hipertensi paru, itu lebih kasihan lagi. Jalan sedikit sudah ngos-ngosan, kualitas hidupnya sudah jauh lebih menurun. Bahkan, makanya mungkin sejak anak-anak, misalkan itu masih bisa operable, operasilah. Nggak usah
takut. Ya nggak usah mesak ya kasihan sama anak kecil masuk dioperasi. Oh jangan seperti itu, kasihannya nanti kalau sudah inoperable, sudah jatuh ke dalam hipertensi paru, Anda resiko perburukannya akan lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian ya tadi penyakit yang mengakibat penyakit paru-paru, asma, PPOK ya, otomatis kita dengan mengurangi konsumsi rokok itu juga jauh akan menurunkan angka resiko hipertensi paru akibat penyakit paru kronis. Kemudian dengan kita menjaga jantung kiri ya, hipertensi ditangani, diabetes ditangani ya. Kemudian kalau ada serangan jantung atau penyakit gagal jantung itu kita obati, kita manajemen dengan paripurna, itu akan sangat jauh meminimalkan risiko terjadinya hipertensi paru di masa mendatang. Gitu Mas Hanif. Oh, baik. Seperti itu. Kemungkinan untuk orang tua memiliki anak, misalnya orang tuanya terdiagnosis terkena hipertensi paru ketika kecil dahulu, kemudian kemungkinan untuk memiliki anak yang sama-sama hipertensi paru itu besar atau kecil ya? Ya, untuk pasien-pasien primary pulmonary hypertension ya, atau IPAH ya, itu dia salah satu yang diturunkan adalah gen untuk hipertensi parunya. Sehingga mau nggak mau kalau ada orang tua mengalami hipertensi paru, terutama yang tipe 1, anaknya wajib untuk di-screening. Termasuk juga orang tua dengan penyakit jantung bawaan, apalagi yang kompleks, anaknya juga wajib untuk di-screening. Itu kira-kira ya. Kemudian terkait hipertensi paru nih, kan sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, apakah ada hubungan antara keduanya ya? Ya, untuk COVID sendiri tadi saya sudah bicarakan, jadi ada 2 mekanisme di situ. Yang pertama adalah COVID mengakibatkan kerusakan paru-paru sehingga muncul hipertensi paru tipe 3 ya. Jadi hipertensi paru yang diakibatkan karena kerusakan parenkim paru karena destruksi dari jaringan paru-paru oleh virus itu sendiri ya. Sama seperti pasien-pasien ini ada pertanyaan dari siapa yang TBC itu, TBC dengan PPOK, TBC itu kumannya juga merusak paru-paru ya, mendestruksi paru-paru sehingga akan terjadi hipertensi paru di sini. Yang terjadi pada pasien-pasien COVID adalah pasien COVID cenderung lebih mudah terjadi pengentalan darah atau terjadi penggumpalan darah, entah itu dimanapun lokasinya. Nah, biasanya kalau terjadi penggumpalan darah, teman-teman biasanya cek di dimer ya. Di dimer itu kan penanda penggumpalan darah. Kalau terjadi penggumpalan darah di paru-paru, ya pasti akan terjadi hipertensi paru. Jadi ada 2 mekanisme, Mas Hanif. Baik. Kemudian, adakah kisah menarik atau kisah yang paling berkesan selama merawat pasien hipertensi paru, baik atau dari Bu Anis ingin menceritakan bagaimana suka dan duka dalam mengawal, mengadvokasi, dan sebagainya terkait hipertensi paru? Silakan, Mbak Anis dulu mungkin. Ya. Dari awal berdirinya Yayasan Hipertensi Paru ini awalnya memang dibentuk oleh para pasien ya. Awal mulanya itu 8 orang pasien hipertensi paru, mereka bertemu lalu sepakat mendirikan HPI. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti kita tahu bahwa kondisi obat-obatan yang terbatas dan juga beberapa dari pendiri dan juga pengurus sebelumnya meninggalkan kita ya. Jadi memang cukup prihatin ya. Berita duka itu bisa dibilang cukup sering kita terima. Jadi ya suka dukanya seperti itu. Di satu sisi kita ingin berjuang untuk kualitas hidup pasien yang lebih baik
di sisi lain yang menjalankannya juga pasien-pasiennya itu sendiri gitu, seperti itu. Jadi mungkin besar harapan kami sebagai terutama kami sebagai pengurus untuk orang-orang terutama yang sehat-sehat nih ya, untuk menjadi volunteer di Yayasan Hipertensi Paru, mempunyai passion untuk lebih membangun Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, tentunya agar visi misinya bisa tercapai, itu aja. Ya. Nah, baik. Ya, monggo dokter, Ya, mau menceritakan. Kalau dari saya sih hampir sama sih ya. Jadi pasien-pasien hipertensi paru itu tergantung background-nya, Mas Hanif ya. Background apa? Background semuanya. Background kerjaan, background keuangan ya. Jadi kalau misalkan pasien itu dari kalangan yang tidak mampu secara sosioekonomik, ya mau nggak mau kita harus pursue sekali, kita harus minta sekali pasien untuk taat berobat. Obatnya ada, ya, dan itu bisa diberikan di beberapa rumah sakit. Cuman memang karena tadi harganya yang tinggi, rumah sakit biasanya memberikannya tiap seminggu sekali atau 10 hari sekali, jarang yang rumah sakit bisa memberikan sebulan sekali. Nah itu mau nggak mau pasien juga harus kita ajak sekali, Pak atau Bu, ini betul-betul diperlukan. Jadi mau nggak mau ya Bapak Ibu harus berkorban sedikit untuk bisa kontrol ke kita. Kita yang di rumah sakit juga mempermudah, istilahnya mempermudah. Anda yang membutuhkan hal-hal seperti itu, biasanya kalau di rumah sakit UNS kita memiliki klinik gagal jantung. Jadi semua pasien-pasien yang hipertensi paru yang membutuhkan care of medical attention yang sangat besar, itu biasanya kita prioritaskan untuk bisa masuk ke klinik gagal jantung 11 Maret tanpa perlu antri, langsung ketemu dengan saya atau Dr. Nizar yang memang dia sudah concern kepada gagal jantung dan hipertensi paru untuk lebih dipermudah, termasuk peresepannya, termasuk kita evaluasi secara berkala, gitu ya. Tapi pada pasien-pasien yang memang sosioekonomiknya kurang. Pada pasien-pasien yang memang sosioekonomiknya berlebih, lah itu akan lebih mempermudah kita sebenarnya ya, untuk bisa mengakses obat-obatan yang memang agak susah didapatkan dalam coveran BPJS ya. Cuman kadang-kadang ya itu, kadang-kadang pasien juga nakal, sudah enak, lah obatnya malah nggak diminum lah, tapi perburukan lagi kan itu bikin pusing dokternya juga, kadang-kadang seperti itu sih. Jadi teman-teman hipertensi paru itu butuh motivasi, butuh dorongan, butuh dari para tenaga-tenaga kesehatan untuk bisa mempertahankan kualitas hidupnya, untuk bisa mempertahankan kondisinya yang baik dalam jangka waktu lama. Mereka bisa kok, sebenarnya hidup normal itu bisa. Asal ya itu harus telaten, harus sabar, dokternya juga harus extra care kepada mereka. Ya, jadi banyak sekali soal itu, Mas Hanif. Ya, baik. Kemudian saya ingin menyapa rekan-rekan audiens yang ada di kolom chat. Ini ada dari Mbak Retna Astri. Halo Mbak Arni, salam dari YHPI Jogja. Halo Mbak Retna. Salam. Salam kembali. Kemudian apalagi ini? Sebenarnya cukup banyak yang bertanya. Penyakit hipertensi paru, penyakitnya Sultan. Ya, benar juga sih. Nggak salah. Kemudian ada yang apa lagi yang masuk? Cukup ramai sekali di kegiatan malam hari ini. Ya, kita patut bersyukur. Semoga aja semakin banyak masyarakat yang semakin mengerti tentang hipertensi paru dan menerima manfaat seluas-luasnya dari diskusi kita di malam hari ini. Nah, saya masih mencari apa lagi. Nah, ada yang dari Islahim, salam YHPI dengan ikon love gitu. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Saya usia 27 tahun. Hipertensi sudah dari tahun 2017. Saat ini saya suka sesak nafas dan awalnya dari batuk berdarah.
hanya saja sekarang udah berhenti darahnya. Mohon infonya apa yang harus saya terputus. Ya seperti itu. Ya, ya. Baik, 27 tahun hipertensi ya. Ini hipertensi biasa atau hipertensi paru ya. Jadi, tapi kalau misalkan dia ada batuk darahnya, ya hati-hati ada batuk darahnya, kata kuncinya adalah batuk darah, itu biasanya terjadi karena tekanan di dalam paru-paru tinggi. Sehingga yang disebut alveolusnya itu kadang-kadang mengalami pecah ya. Kalau alveolusnya pecah karena tekanan di situ terlalu tinggi, pembuluh darahnya pecah, kemudian darah akan keluar dan diekspektorasikan pada saat kita batuk. Hati-hati ya. Kalau misalkan teman-teman ada keluhan batuk berdarah, kemudian ada keluhan sesak nafas ya, itu segera saja dibawa ke dokter spesialis jantung atau dokter spesialis paru untuk dievaluasi. Itu batuk berdarahnya kenapa? Batuk berdarah itu macam-macam. Salah satu yang paling sering di Indonesia adalah TBC, ya, tuberkulosis, karena ada destruksi dari paru-paru tadi. Tapi ada loh batuk berdarah yang disertai sesak nafas yang diakibatkan karena hipertensi paru. Ya, apalagi usianya masih muda kan gitu, usia muda itu usia memang rawan sekali yang mengalami primary pulmonary hypertension atau idiopathic primary pulmonary hypertension itu tadi. Jadi kita harus evaluasi ini kenapa nih batuk darahnya nih. Mungkin karena hipertensi paru, mungkin karena ada penyakit katup jantung kiri yang mengakibatkan tekanan paru-parunya meningkat. Lah itu harus dicari tahu penyebabnya kenapa. Saran saya ya foto ronsen, konsul ke dokter paru atau jantung, kemudian ekokardiografi atau di USG jantung untuk mengevaluasi apakah betul peningkatan tekanan paru-paru atau apakah ada masalah jantung kiri yang menyebabkan peningkatan tekanan paru-paru tersebut. Atau ada penyakit jantung bawaan yang tidak terkoreksi sebelumnya atau tidak terdiagnosis sebelumnya. Mungkin itu saja, Mas Hanif. Baik, terima kasih dokter. Ini juga ada pertanyaan cukup panjang. Selamat malam dok, izin konsultasi. Ayah saya usia 70. Sebelumnya pernah TBC dan setelah sembuh divonis PPOK. Sampai sekarang masih intens batuknya, sulit bernafas walau hanya gerak sedikit. Sepertinya pesannya juga kembali terputus. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang betul ya, pasien 70 tahun otomatis sudah mengalami degradasi pada jaringan paru-parunya, ditambah lagi TBC ya. TBC tadi sudah kita ceritakan panjang lebar bahwa itu bisa mendestruksi jaringan paru-paru ya. Kemudian 70 tahun, apakah ini sebelumnya merokok atau enggak kan gitu ya. Kalau misalkan 70 tahun perokok plus TBC ya jatuhnya nanti PPOK. Sama TBC-nya dulu sampai seberapa parah tuh merusak paru-parunya. Apakah sudah sampai destroyed lung atau kerusakan paru-paru yang sudah parah sekali. Nah, apapun penyebabnya ya, masalah paru-paru, TBC, kemudian merokok, yang hingga akhirnya menjadi PPOK, itu nanti akan mengakibatkan gagal jantung kanan biasanya ya. Jantung kanan akan setengah mati buat mompa darah ke paru-paru karena tekanan parunya tinggi. Ya karena PPOK-nya itu, karena TBC-nya yang rusak paru-paru itu. Sehingga apa? Kalau ada gagal jantung kanan plus penyakit paru kronis, lah itu akan mengakibatkan namanya CPC atau chronic pulmonale chronic, atau penyakit jantung yang diakibatkan atau gagal jantung kanan yang diakibatkan karena penyakit paru. Solusinya gimana? Solusinya ya penyebabnya utama dihilangkan dulu atau dikurangi setidaknya, yaitu PPOK-nya dulu. PPOK-nya terkontrol apa enggak? Ya. Kalau PPOK-nya terkontrol dengan obat-obatan semprot itu ya, obat-obatan hisap itu, seperti obat asma sebenarnya, obat hisap, kemudian asap-asap rokok dikurangi, kemudian dari debu-debu dikurangi, sehingga tidak menyebabkan PPOK-nya kambuh atau eksaserbasi. Kalau PPOK-nya jarang kambuh, kemudian tekanan di parunya diturunkan oleh obat-obatan bronchodilators ya, obat-obatan untuk seperti obat-obatan asma itu, maka yang terjadi jantung kanannya akan lebih efektif untuk bisa memompa darah ke paru-paru, sehingga bisa akan memperbaiki kondisi itu tadi, sulit bernafas lalu hanya bergerak sedikit. Masalahnya adalah pasiennya kontrol rutin ke dokter apa enggak tuh, diberi obat hisap yang diminum terus-menerus untuk kontrolernya apa enggak, kontroler PPOK-nya.
Ya itu harus dilihat dari berbagai sisi, Mas Arif. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga. Bagaimana prognosis pasien hipertensi yang hamil dan tetap mengkonsumsi sildenafil? Izin bertanya, dok. Ya, ini pasien rekan-rekan hipertensi paru, hamil, konsumsi sildenafil ya. Banyak ya, Mbak Agni ya. Di satu sisi wanita ingin hamil, di sisi lain kondisi kesehatannya tidak memperbolehkan biasanya ya. Itu tergantung prognosisnya, tergantung saturasi berapa saat hamil ya. Saturasinya berapa? Ini hipertensi parunya kenapa? Kalau misalkan saturasi parunya, saturasi oksigennya saat hamil itu bisa mencapai 75-80% minimal, maka ya bayinya kemungkinan besar bisa tumbuh kembang dengan baik ya. Batasnya yaitu misalkan 80% saturasinya, bayi bisa bertumbuh kembang dengan baik ya, tapi cuman ukurannya mungkin agak kecil. Ya, tapi memang susah sebenarnya pasien hipertensi paru dan hamil. Wah, itu memang susah. Banyak dari berbagai hal yang bisa kita lihat ya, karena beberapa obat-obat jantung ya, beberapa obat-obat jantung untuk hipertensi parunya maupun untuk akibat sekunder hipertensi paru yaitu gagal jantung itu kontraindikasi terhadap kehamilan. Ya, kontraindikasi terhadap kehamilan. Nah, sekarang gimana kalau sudah terlanjur hamil? Ya, sudah terlanjur hamil ya gimana caranya saturasi kita pertahankan. Ya, saturasi kita pertahankan. Kemudian jangan lupa pasien hipertensi paru juga berisiko untuk mengalami tadi ya pengentalan darah, sehingga itu juga harus kita perhatikan apakah ini hipertensi parunya karena pengentalan darahnya ya atau ada komplikasi pengentalan darah, itu juga harus kita perhatikan untuk berbicara mengenai prognosisnya, baik prognosis ibunya maupun prognosis janinnya. Tapi kalau misalkan dari saturasinya tidak bisa kita pertahankan, bayinya juga berisiko ukurannya kecil ya, bayinya tidak sesuai dengan perkembangan gestasionalnya. Ya, jadi istilahnya ada intrauterine growth retardation ya. Jadi ada pertumbuhan bayi yang nggak normal karena suplai oksigennya juga kurang, otomatis suplai nutrisinya juga kurang karena hipertensi parunya. Maka ya mau nggak mau harus diikhlaskan untuk bisa dilakukan terminasi ya, daripada nanti pada saat persalinan itu membahayakan ibunya. Jadi begitu Mas Hanif ya. Mungkin Mbak Arni ada pengalaman nggak nih teman-teman YPHI yang hamil nih? Ya. Sebelum sharing ini saya mau bertanya nih dok, kan memang ada juga kasus yang tetap mempertahankan kehamilan, lalu dia tetap mengkonsumsi sildenafil. Nah, itu apakah aman dok untuk janinnya gitu ketika si pasien tetap mengkonsumsi sildenafil? Ya, sildenafil sendiri di Safety Pregnancy Index itu belum pernah ada penelitian untuk Safety Pregnancy Index-nya ya. Tapi cuman memang lebih amannya obat untuk menurunkan tekanan paru-paru ya yang berefek lokal di parunya saja. Misalkan obat Loprosisep itu jauh lebih aman dibandingkan sildenafil yang efeknya sistemik. Itu kira-kira Mbak Ani. Jadi apakah aman atau tidak? Safety pregnancy-nya memang belum ada penelitian yang khusus untuk meneliti seperti itu. Seperti itu. Memang ada, memang tergantung juga dengan kondisi masing-masing pasien sih dok ya. Karena ada beberapa teman yang juga terpaksa harus diterminasi, namun juga ada yang mempertahankan sehingga sampai melahirkan dan alhamdulillah sehat. Jadi tergantung dengan kondisi masing-masing sepertinya dok ya. Ya, betul sekali. Ya, dan kita harus kerjasama itu, dokter jantung dengan dokter kandungannya juga harus kerjasama tuh untuk monitoring ketat tuh pasien-pasien yang hipertensi paru yang hamil ya. Iya. Oke, menarik sekali ya kalau pembahasan seperti ini. Perlunya koordinasi antar tempat. Nah, ini juga ada pertanyaan. Oh, sebenarnya lanjutan yang tadi.
terkait TBC. Apa yang bisa dilakukan dok untuk kurangi batuk dan melegakan nafas? Ya, Mungkin sudah terjawab ya. ya. Jadi kontrol dokter parunya untuk dapat bronchodilators ya, dan controller untuk PPOK-nya ya. Ya. Nah ini juga bagaimana caranya upaya dokter untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan mengingat obat hipertensi sangat mahal. Ada yang di cover BPJS tapi implementasinya belum dilaksanakan. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan tadi saya sudah bicarakan di awal ya. Jadi ya teman-teman YPHI carilah memang fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan yang memang dia bisa care terhadap pasien hipertensi paru. Itu yang pertama ya. Karena tidak semua rumah sakit dalam tanda kutip ramah terhadap pasien-pasien hipertensi paru ya. Ada yang dokternya cuma ngasih sudah dikasih ini aja, saya nggak usah perlu mikir-mikir jauh, pasien harus diresepi sildenafil dan lain sebagainya, atau minta ke manajemen rumah sakit untuk menyediakan itu. Nah, makanya teman-teman YPHI carilah yang memang center-center kesehatan yang memang care terhadap kondisi pasien hipertensi paru ya. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan obat-obatannya, otomatis kita tidak bisa berpangku tangan, obat datang sendiri, nggak bisa. Jadi untuk para rekan-rekan dokter ya harus berusaha. Hubungilah manajemen rumah sakit, hubungilah pemangku-pemangku kepentingan, seperti misalkan dari perusahaan obatnya, perusahaan farmasi. Kita sangat dibantu sekali oleh teman-teman farmasi untuk bisa memasukkan obat-obatan ke formularium rumah sakit. Ya. Untuk kita juga berusaha ke manajemen rumah sakit untuk bisa mereka menyediakan obat-obat yang memang dibutuhkan untuk pasien-pasien hipertensi paru. Ya. Teman-teman farmasi itu juga luar biasa andilnya. Jadi, Mbak, mau ada diskon, Mbak, untuk pasien teman-teman hipertensi paru, ya dikasih diskon. Jadi dari obat 17 juta itu, diskonnya sekitar 2 juta sendiri itu, ada vouchernya, voucher diskon. Ya, itulah yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban teman-teman hipertensi paru ya, gitu, Mas Hanif. Nah, baik. Ini juga ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dok, anak saya sebut saja F, 2 tahun baru selesai operasi jantung plus ASD. Kemarin sempat ada PH juga. Dan sekarang setelah selesai operasi jantung, kata dokter pH-nya hilang. Apakah itu? Ya, jadi memang betul ya. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan ya, terutama yang ada lubang di sekat jantungnya ya, entah itu ASD, entah itu VSD, atau mungkin ada saluran saluran darah yang harusnya nutup pada saat bayi itu kok nggak nutup, atau PDA. Itu biasanya memiliki resiko untuk mengalami hipertensi paru. Seperti tadi Mbak Arni sudah jelaskan panjang lebar ya, banyak sekali memang populasi teman-teman dari KKJB ya, kalau dari jantung bawaan itu namanya KKJB, keluarga kelainan jantung bawaan Indonesia, itu yang jatuh ke dalam kondisi hipertensi paru. Jadi anggota KKJB ya, anggota YPHI ya biasanya. Ya, makanya kalau misalkan teman-teman KKJB itu yang sudah dioperasi jantung, itu biasanya pH-nya sudah bisa dikendalikan biasanya. Kalau pasien pH-nya masih berat, biasanya dokter jantungnya pun, dokter bedahnya pun, dia nggak akan berani mengoperasi. Ya, jadi biasanya kita kontrol dulu apabila pasien ASD misalkan ya, pada anak ibu ini, ASD, dia ada pH, dia harus terkontrol dulu pH-nya. pH-nya sudah dikontrol dengan baik, tekanan parunya sudah mulai turun, maka setelah itu baru dilakukan operasi. Nah, kalau sudah operasi, penyebab pH-nya itu kan sudah dihilangkan harusnya. Ya, yang semula ada lubang sudah ditutup, rapat lubangnya. Ya, mungkin ada kebocoran sedikit-sedikit lah ya. Yang namanya buatan manusia itu tidak sesempurna buatan Allah kan gitu. Walaupun ada kebocoran sedikit-sedikit, tapi sumber utama dari pH-nya itu sudah ditutup. Ya, otomatis pH-nya bisa jauh berkurang atau bahkan hilang. Ya tinggal nanti kita evaluasi berkala apakah pH itu muncul lagi apa enggak. Mestinya sih boten. Ya, kalau sudah seperti itu ya sudah, tinggal evaluasi berkala aja 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Kita pastikan tidak ada pH residual
Kalau sudah seperti itu ya sudah bebas. Pasien resiko timbul pH-nya sudah jauh kita turunkan. Gitu, Mas Hanif ya. Baik, ini ada yang titip salam ke Dokter Habibi dari Zulfkarida. Wal Halo Dokter Habibi, saya salah satu pasien yang dirujuk ke RS Sarjito. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Dok. Saya Irfan dari Bumiayu, Brebes, pasien pH primer. Sampai kapankah saya sudah boleh berhenti? Berhenti minum obat lah. Tadi saya sudah jelaskan ya. Gimana Mbak Arni? Kira-kira sampai kapan pasien pH berhenti minum obat? pH primer. Iya, primer itu berarti belum diketahui penyebabnya ya dok ya, karena betul. kan pH ini jika belum diketahui penyebabnya berarti akan masih terus ada gitu. Beda dengan pH yang diketahui penyebabnya, maka penyebabnya itu diatasi dan pH atau hipertensi parunya ikut turun atau normal kembali. Jadi ya bisa dibilang seumur hidup mungkin ya dok ya. Ya. Jadi kita harus berubah mindset ya Mas ya. Mas Ipang ya. Jadi Anda harus merubah mindset ya. Anda harus merubah mindset bahwa obat-obatan pH untuk pasien-pasien pH primer itu sudah seperti kebutuhan Anda untuk makan dan bernafas ya. Jadi nggak boleh bosen. Jadi kuncinya Anda bisa hidup seperti orang normal, kuncinya Anda bisa kualitas hidupnya baik untuk pasien-pasien pH primer, ya itu istiqomah, ikhlas, nggak boleh bosan. Ya itu adalah sudah pemberian Allah ya mau bagaimana lagi ya. Kita untungnya sudah tertanggung BPJS kan gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi kita harus konsumsi itu terus untuk memperbaiki atau menurunkan tekanan paru-parunya. Itu mungkin Mas Hanif ya. Jadi maaf ya, jadi kalau di kita itu ada prinsip untuk gimana hidup berkualitas. Jadi tidak mengejar kesembuhan, tapi kita mengejar kualitas hidup. Gimana caranya agar stabil. Ya, untuk khususnya nih buat pasien-pasien yang juga tidak bisa disembuhkan seperti pH primer tadi ya dok ya, dan juga pH yang sekunder, tapi juga penyebabnya juga tidak bisa disembuhkan. Jadi tujuan utamanya, fokus utamanya adalah pada kualitas hidup dan kestabilan. Kita bagaimana caranya kita bisa stabil, bisa hidup normal seperti biasa. Jadi fokusnya ke situ saja ya dok ya. Ya betul. Ya baik. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam dokter. Saya didiagnosa CTE-PH dan ditambah CVI. Terapi saya sildenafil 3 kali 50 mg dan Xarelto 1 kali 10 mg. Sejak bulan Juli saya masih batuk berdarah sampai sekarang. Sebelumnya sudah berhenti. Sepertinya chatnya juga terputus lagi. Ya, Oke, saya sudah get the point ya. Jadi ini pasien pH yang diakibatkan karena penggumpalan darah yang di paru-paru tadi, chronic thromboemboli pulmonary hypertension. Kemudian ada CVI. CVI itu chronic venous insufficiency. Jadi ada masalah di pembuluh darah vena tepi yang mengakibatkan ada penggumpalan darah. Penggumpalan darah itu lari ke paru-paru seperti yang saya ceritakan ya. Terapinya sudah dapat sildenafil 3 bulan Juli. Sejak bulan Juli masih batuk berdarah sampai sekarang. Lah, batuk berdarah ini ada dua, ya ada dua penyebabnya. Satu mungkin karena pH-nya naik lagi ya, hipertensi paru tekanannya semakin meningkat sehingga batuknya keluar darah. Atau penyebab kedua adalah karena Xarelto-nya. Xarelto itu adalah obat anti penggumpalan darah, Mas Hanif, ya Mbak Ani. Xarelto itu obat anti penggumpalan darah yang memang diberikan pada pasien-pasien dengan CTEP untuk mengurangi risiko penggumpalan darahnya itu tadi. Ya, kalau saran saya konsultasikan ke dokter jantung yang memberikan resep. Apakah mungkin ada peningkatan tekanan paru-parunya lagi, ya,
sehingga kok masih muncul batuk darahnya. Atau yang kedua adalah coba dokter jantungnya diminta untuk mengevaluasi apakah mungkin penyebabnya karena obat anti penggumpalan darah itu tadi, Xarelto-nya itu tadi. Ya, apakah kalau memang itu dari Xarelto-nya, coba gunakan obat lain dulu. Kalau memang batuk darahnya berhenti, ya sudah, berarti memang dari obat anti penggumpalan itu tadi, Mas Andi. Baik. Nah, ada pertanyaan dari Gesita. Dok, izin bertanya terkait pH yang sering tidak terdiagnosis. Bagaimana membedakannya dengan asma, Nj? Ya, membedakannya ya dengan ekokardiografi ya, dengan USG jantung. Kita lihat kalau asma itu biasanya tidak mengakibatkan peningkatan tekanan paru-paru, ya, apalagi asma yang sudah terkontrol. Kalau sudah pH itu biasanya terjadi peningkatan tekanan paru-paru, dan nanti dari eko akan kelihatan tuh ada tidak tanda-tanda sekunder pH-nya. Kemudian katup jantung kanannya ada kebocoran, kemudian pasien mungkin ada tanda dan gejala gagal jantung kanan, perutnya sering begah, dan lain sebagainya. Itu nanti akan bisa kelihatan lewat ekokardiografi, Mas Hanif. Jadi segera saja konsultasikan ke dokter jantung untuk ekokardiografi, dilihat tekanan parunya meningkat atau tidak. Mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Monggo. Ini ada dari Umu Holly. Selamat malam, Dok. Izin konsul ya, Dok. Saya pasien PH. Saat ini saya usia 35 tahun. Suka mengalami kembung di perut bagian sebelah kanan. Bagaimana cara mengatasi kembung? Ya itu tadi. Jadi pasien PH ini mungkin sudah jatuh ke dalam kondisi gagal jantung kanan ya. Gagal jantung kanan sehingga apa? Sehingga cairan di jantung kanan akan sulit sekali untuk melewati pembuluh darah paru karena tekanannya terlalu tinggi. Solusinya gimana? Solusinya tekanan parunya harus diturunkan dengan obat-obatan penurun tekanan paru seperti sildenafil itu tadi. Kemudian yang kedua, ya mau tidak mau harus diberikan obat buat mengurangi cairan sehingga tidak menumpuk tuh cairan di jantung kanannya. Ya, karena kalau terjadi penumpukan cairan di jantung kanan, maka yang terjadi adalah tadi perutnya kembung, begah, kakinya bengkak dan lain sebagainya. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter jantung. Apakah memang sudah memerlukan obat-obatan gagal jantung untuk mengatasi gagal jantung kanannya itu, Mas Hani. Ya, baik. 2 pertanyaan lagi. Ini, apakah PPOK itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya. Tadi kita bilang PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi ada kronisitas paru yang mengakibatkan paru itu akan mengalami obstruksi. Obstruksi itu penyempitan ya. Biasanya diakibatkan karena pajanan pajanan asap rokok dalam jangka waktu yang panjang itu mengakibatkan jaringan parenkim parunya bermasalah. Ya, mulai dari dia salurannya jadi menyempit, sehingga udara yang kita hirup itu tidak 100% bisa dikeluarkan. Jadi kita menghirup misalkan 100 cc oksigen gitu ya, yang dikeluarkan itu cuman 98 cc, 99 cc, 95 cc, sehingga masih ada residu yang numpuk di paru-paru. Kenapa ya? Karena tadi ada obstruksi tadi. Ya, sehingga lama-kelamaan penumpukan itu terjadi penumpukan mengakibatkan tekanan paru-parunya meningkat ya, atau mengalami hipertensi paru akibat due to pulmonary problem. Itulah yang terjadi pada PPOK, Mas. Jadi penyebab utamanya di Indonesia paling sering apa? Yang paling sering adalah rokok, ya, pajanan asap rokok yang terlalu lama. Atau yang kedua adalah TB, ya, tuberkulosis. Karena angka kejadian infeksi TB di kita juga masih tinggi, yang mengakibatkan kerusakan paru-paru bisa terjadi PPOK nantinya. Gitu kira-kira. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Apa bepergian dengan pesawat bagi pasien HP, hipertensi paru itu memungkinkan? Jika ya, apa yang perlu dipersiapkan? Ya,
hipertensi paru memungkinkan nggak naik pesawat, tergantung ya, tergantung seberapa parah hipertensi parunya. Ya apabila terkontrol ya why not, bisa-bisa aja. Yang dikhawatirkan karena tekanan oksigen di atas ya itu tipis sebenarnya. Cuman kan kita dalam suatu tempat yang itu vakum ya, atau di dalam pesawat di mana dia bisa mempertahankan tekanan di dalam ruangan pesawatnya, tekanan oksigen di dalam ruangan pesawatnya. Jadi kalau misalkan dia hipertensi parunya terkontrol, saturasi awal masih bagus, ya why not? Kenapa enggak? Ya. Kecuali memang pH-nya tidak terkontrol, ya mau nggak mau kita lewat jalan darat ya. Mungkin Mbak Arni ada pengalaman nggak teman-teman pH yang naik pesawat? Karena kita juga jelas nggak mungkin membawa oksigen kan ya. Kalau naik pesawat itu kan tidak diperbolehkan ya. Iya, betul dok. Jadi memang tergantung ke kondisi pasiennya masing-masing dan diperhatikan juga untuk saturasi oksigennya karena jika rendah tentunya pasti tidak boleh terbang gitu seperti itu. Iya, betul. Jadi kondisinya kalau memang saturasinya bagus, kondisinya stabil mungkin masih masih layak untuk terbang. Ya, termasuk teman-teman PH yang mungkin tinggal di daerah pegunungan ya. Itu juga biasanya kita minta mereka untuk ya biasa karena orang tuanya pindah di area yang lebih rendah karena memang tekanan atmosfer oksigen di atas jauh lebih tipis sehingga pasien biasanya saturasinya nggak mau naik-naik. Wah, baik kalau begitu sepertinya tadi sudah pertanyaan terakhir dan di kolom komentar kebetulan juga ada pertanyaan lagi. Mungkin dari dokter maupun Bu bisa memberikan closing statement maupun harapan ke depannya terkait dengan peringatan Hari Hipertensi Paru sedunia. Ya, kalau dari saya sih yang penting buat teman-teman yang kebetulan dapat ujian memiliki penyakit yang disebut hipertensi paru, jangan menyerah. Anda masih bisa hidup secara normal, kualitas hidup Anda masih bisa baik ya dengan catatan tadi Anda harus mendapatkan cari dokter yang memang betul-betul care terhadap penyakit hipertensi paru, yang mau capek-capek mencari penyebab hipertensi parunya apa dan yang mau capek-capek untuk berjuang sehingga Anda bisa mendapatkan obat-obatan hipertensi paru dengan baik ya, atau merujuk Anda ke center yang memang lebih berpengalaman untuk menangani hipertensi paru ya, dan itu pasti ada. Kalau kita mau berusaha mencari pasti ada. Ya. Yang penting tetap sabar, tetap positive thinking ya, jangan putus semangat. Harapan itu pasti ada ya untuk bisa hidup secara normal kembali. Itu mungkin Mas Hanif. Ya, dari Bu Arni mewakili Yayasan Hipertensi Paru, monggo. Ya, bertepatan dengan November sebagai bulannya kesadaran hipertensi paru atau Pulmonary Hypertension Awareness Month, tentunya kita mengharapkan kepada semua pihak terkait untuk ikut membantu melakukan awareness tentang hipertensi paru, sehingga akan banyak lagi teman-teman kita yang menderita hipertensi paru di luar sana bisa ditemukan dan kemungkinan mereka untuk didiagnosa dini juga akan tercapai dan tentunya harapan hidupnya juga akan lebih baik seperti itu. Dan mungkin ada yang saya sampaikan lagi bahwa kami Yayasan Hipertensi Paru Indonesia ada salah satunya untuk juga mensupport para pasien dan mengedukasi pasien hipertensi paru juga keluarganya, dan kami juga ada kelas khusus bagaimana bisa hidup stabil yang disebut dengan hidup 5H3B, cara hidup pasien hipertensi paru ya, seperti itu. Semuanya guna memberikan support kepada pasien hipertensi paru.
Baik, terima kasih Dr. Habibi dan Ibu Arni. Jangan lupa juga kepada seluruh audiens untuk follow akun-akun yang tergabung dalam diskusi malam hari ini. Ada @majalah dokter, ada @hipertensi paru, dan @habibi. Ya, saya Hanif Ibrahim selaku host di malam hari ini. Mohon maaf mewakili seluruh kru yang bertugas apabila ada kurangnya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih dokter, terima kasih Mas Hanif. Izin untuk matikan.